Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-6, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab. Perang Ahzab dinamakan pula dengan perang Khandaq atau parit. Khandaq artinya parit. Di mana kaum muslimin dalam peperangan ini mereka menggali parit untuk menghalangi masuknya musuh menyerang kaum muslimin di Madinah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah taala. Jadi peperangan Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Artinya 5 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Perang ini terjadi. Dan sebab terjadinya perang Khandaq ini atau perang Ahzab ini karena Nabi SAW waktu itu setelah mengusir Bani Nadir, kemudian mereka itu pergi ke Khaybar. Khaybar itu adalah perkampungan orang Yahudi. Komunitas Yahudi banyak ada di sana, berdomisili di sana. Mereka orang-orang yang ahli dalam peperangan dan jumlahnya banyak. Kemudian setelah itu mereka ini datang ke Mekah. Datang ke Mekah, kemudian menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy dan memprovokasi mereka untuk memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin di Madinah. Artinya mereka ingin atau ngajak bersama-sama memerangi Nabi SAW. Yang mana mereka tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini mempunyai kebencian dan dendam kepada Nabi SAW. Maka otomatis ajakan ini disambut dengan sukacita oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang yang ada di Mekah, di antaranya ya tokoh-tokohnya Abu Sufyan itu. Sudah ada kebencian, ada dendam, cari nunggu kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin. Ada yang nawari mau gabung, gitu. Ya sudah, ya tumbuh ketemu tutupi. Bersamaan dengan itu suku-suku yang lain kemudian juga ikut bergabung ya untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengetahui akan hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Ya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat. Kemudian muncullah usulan dari Salman Al-Farisi. Usulan dari Salman Al-Farisi agar membuat parit. Ya. Ini diadopsi dari Persia. Ya, ketika orang-orang Persia, kata Salman, itu diserang pasukan berkuda, maka mereka membuat parit untuk menghalau musuhnya yang berkuda. Maka kemudian ini disetujui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akhirnya Rasulullah SAW menetapkan garis-garis dari sini ke sini, dari sini untuk digali. Artinya ya cukup luas dan cukup panjang. Di mana parit itu tidak bisa diloncati oleh kuda. Nah, kalau jaraknya dekat kan bisa diloncati kuda, percuma. Jadi ditentukan jaraknya dari sini ke sini oleh Rasulullah SAW. Yang kira-kira kuda tidak bisa melompat di sana. Kemudian agak dalam, sehingga tidak mudah orang untuk menyeberanginya. Tidak mudah untuk menyeberanginya. Maka kemudian
bekerja baktilah para sahabat ini, ya, dengan tempo waktu yang singkat karena harus kejar-kejaran dengan kedatangan musuh, sehingga mereka bersungguh-sungguh cepet-cepetan, ya, akas-akasan. Semua sahabat bekerja, ada yang menggali, ada yang memindahkan tanah, ada yang menyingkirkan batu, termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing 10 sahabat dikasih wilayah, ini sampai sini, ini sampai sini, kan. Dan dikerjakan dengan cepat. Sampai kemudian ada suatu batu yang besar yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipecahkan. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Rasulullah SAW kemudian dikapak dan pecah, kemudian pecah lagi, gitu. Sampai kemudian semua bisa terpecahkan. Jadi peristiwa ini peristiwa yang menguras tenaga pikiran, ya, menguras tenaga karena mereka harus giat dan sungguh-sungguh dan cepat sebelum kedatangan musuh. Menguras pikiran karena diliputi rasa kekhawatiran jika musuh datang lebih dulu. Di saat mereka belum siap, ya, mereka sedang menggali, ya, dengan baik. Maka dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersungguh-sungguh bekerja, akhirnya itu bisa diselesaikan. Sampai di sini dulu Bapak-bapak dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah faedah. Yang pertama adalah bergabungnya orang-orang Yahudi dengan orang-orang musyrik, sekalipun mereka mempunyai agama yang berbeda, sekalipun mereka punya keyakinan dan tata cara beribadatan yang berbeda. Yahudi orang-orang ahli kitab, orang musyrikin, ya kita tahu orang musyrikin Mekah itu ya Tuhannya akeh. Yang kadang-kadang antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, yang namanya juga berbeda-beda. Setiap kabilah punya patung sesembahan. Kemudian juga ada yang menyembah matahari, bulan dan sebagainya, gitu. Ya. Ada yang menyembah malaikat. Itu kondisi orang-orang Mekah. Selain itu juga ada orang-orang yang mengikuti agama sebelumnya, agama Nasrani, seperti Waraqah bin Nawfal, Waraqah bin Nawfal, pamannya Khadijah. Nasrani, ada yang beragama Nasrani, ada yang masih mengikuti nilai-nilai yang dulu diajarkan, ya, peninggalan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Gitu. Intinya mereka bermacam-macam, yang semuanya rata-rata tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang-orang Yahudi yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, sekalipun mungkin banyak perubahan dan sebagainya, tetapi secara umum yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bersatu, bergabung dan sebagainya. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya selain Islam itu adalah milah wahidah. Ya, selain Islam itu adalah agama yang satu. Yang mereka bisa bergabung dengan berbagai perbedaan untuk menyerang Islam. Sekalipun mereka sendiri berbeda-beda, mungkin bermusuhan, tapi untuk menghadapi Islam, maka mereka akan bersatu. Ya, mereka akan bersatu. Maka kita pernah mendengar omongan, kalau seandainya semua orang memusuhi dia, ya, agama Yahudi, agama Nasrani, yang enggak beragama memusuhi dia, ya, mungkin dia yang benar. Karena sesungguhnya agama Islam itu tidak sama dengan yang lainnya, yang tidak bisa dicampurkan dengan yang lainnya. Islam ya Islam, iman ya iman, tidak boleh dicampurkan dengan kekufuran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jadi tidak bisa dicampurkan, tidak bisa ditolerir dalam Islam itu. Karena Islam itu mempunyai warna tersendiri, punya corak tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Maka ketika seorang dimanapun dia berada, di ujung dunia pun ketika menyatakan Islam, maka akan sama dengan ujung
orang yang beragama Islam di ujung yang lainnya. Kalau betul-betul dia mengikuti Islamnya akan sama, bukan hanya sholatnya, wudunya, azannya dan sebagainya, tapi adabnya juga akan sama. Ya. Jadi orang-orang kafir itu, apapun agamanya, ketika menghadapi Islam maka mereka akan bersatu. Apapun perbedaan dan permusuhan di antara mereka, ketika menghadapi Islam maka mereka akan bersatu. Maka tidak heran kemudian Nabi pernah mengatakan, latat tapi apa? Yusikul umamu antada agama tada al aqlatu ila qas'atiha. Kalian kelak itu hampir umat-umat itu akan mengerubuti kalian sebagaimana makanan diperebutkan. Ketika para sahabat bertanya, apakah waktu itu kita hanya sedikit ya Rasulullah? Tidak. Kalian banyak. Walakin gusa'un ka gusa'i sail. Tetapi kondisi kalian waktu itu adalah seperti buih di lautan. Tidak punya pegangan. Artinya gambaran dari awal yang dikatakan Rasulullah SAW diperebutkan oleh umat-umat. Gitu. Itu berarti kan bukan umat satu gitu yang akan musuh Islam. Seluruh umat akan musuh gitu. Ya, makanya berat jadi orang Islam itu. Kadang-kadang dimusuhi orang Islam dhewe gak iso wat mongko sing otot-otot cerita-cerita dimusuhi mbek tanggane. Padahal padha Islami gitu. Gitu padha Islami. Wis padha Islami dimusuhi, hidupnya gak bervariasi, ngono-ngono ae. TPI masjid ngomah. Gitu. Apalagi dengan orang-orang non-Islam. Jadi di mana saja gitu. Ketika memegangi Islam gitu, di kalangan umat Islam pun ya tentu musuh. Kalau betul-betul memegangi Islamnya. Apalagi di tengah-tengah orang yang sejak dasarnya memang beda antara Islam dengan non-Islam. Nah, itu peluang besar untuk terjadi clash, terjadi perbedaan, terjadi permusuhan. Maka kemudian apakah dengan demikian lalu enak dadi wong kafir ae? Koncone akeh. Enak neraka bisa kumpul mbek wong ayu-ayu. Ya karena itulah. Jadi Islam itu berat, dari orang Islam itu berat. Ya, kalau nggak berat ya hadiahnya tidak surga kan? Hadiahnya tidak surga. Karena orang Islam, orang yang beriman itu menurut keyakinan Ahlussunnah itu semuanya pasti masuk surga. Bahwa kapan-kapan mlebu neraka disisa suwe-suwe ini, tapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Orang yang punya keimanan sedikit gitu dalam hatinya, ya pada akhirnya dia akan masuk surga. Nah, itu jadi orang Islam. Jadi kalau pengen masuk surga ya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, seluruh umatku kelak akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ketika Nabi ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Qala Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mentaati aku dia masuk surga. Dan siapa saja yang durhaka kepadaku, itulah orang yang enggan. Jadi dasarnya itu kita ini dapat kunci surga dasarnya itu. Bukan kita kelompok ini, bukan. Artinya orang Islam itu secara asal dasarnya itu ya balik mulai no surga gitu. Cuma kadang-kadang ada yang enggan gitu. Sehingga mampir dulu ke neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Yahudi Khaybar ini dan juga orang-orang musyrikin Mekah dan juga kabilah-kabilah yang di sekitarnya, mereka bersatu padu untuk memerangi Rasulullah SAW di Madinah. Maka itu menunjukkan bahwasanya apapun agamanya, kalau dia non-muslim, itu satu agama. Ini satu agama. Ketika berhadapan dengan Islam, maka mereka akan bersatu untuk memeranginya. Walaupun di antara mereka terjadi perselisihan ataupun perbedaan kebiasaan ataupun keyakinan. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika telah yakin bahwasanya
akan mendapatkan serangan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita sekalian di dalam menentukan suatu hal yang sifatnya bersama-sama. Maka hendaknya kita bermusyawarah. Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi wahyu tidak turun. Apalagi wahyu tidak turun yang akan memberikan bimbingan terhadap permasalahan itu. Maka termasuk Rasulullah SAW mengajak musyawarah para sahabat. Selain itu Rasulullah SAW juga ingin ngerti tentang pengetahuan mereka tentang perang, kesiapan mereka, semangat mereka di dalam menghadapi serangan ini. Gitu. Kadang-kadang apa yang diketahui seseorang tidak diketahui orang lain. Maka ketika dalam musyawarah itu, maka hal yang tidak diketahui itu bisa diketahui karena ada usulan, ada ide dari teman-teman yang hadir dalam musyawarah itu. Maka di dalam musyawarah itu hendaknya berusaha bisa menghargai idenya, pendapat atau usulan orang lain. Ya, adapun keputusannya tetap pada pimpinannya, ya pada pimpinannya. Dan ketika sudah diputuskan bersama-sama, maka mungkin yang bukan idenya, mungkin tidak setuju harus setuju. Ya, karena ini adalah pekerjaan kolektif. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan bermusyawarah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum billati hi ahsan. Ya, bermusyawarah. Karena kadang-kadang apa yang tidak kita ketahui bisa kita ketahui, apa yang tidak kita pikirkan itu kemudian terkeluarkan dalam pemikiran yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ya, pengetahuan yang berbeda-beda dan lain sebagainya yang antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan di antaranya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk melunakkan hati-hati para sahabatnya dengan memberikan contoh, ya, bermusyawarah dengannya agar keluar dari mereka pendapat-pendapat apa yang mungkin tidak turun wahyu dalam permasalahan peperangan ini. Itu bermusyawarah dalam kebaikan. Kadang-kadang orang mau melakukan kejahatan aja musyawarah gitu. Masuk dalam kebaikan enggak musyawarah gitu. Ya. Jadi di dalam musyawarah itu banyak kebaikannya karena pikirannya orang banyak. Cuma ya masalahnya tadi, orang-orang yang ikut bermusyawarah bahwasanya harus sadar bahwasanya musyawarah ini adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Andai kata tidak dibicarakan secara musyawarah, maka hendaknya harus ikhlas, ya, harus ikhlas, tidak nafsu gitu. Yang ditonjolkan nafsu. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik gitu, sesungguhnya itu tidak baik jika dilakukan bersama-sama. Apa yang kita munculkan dari pemikiran-pemikiran kita harus kita akui jika itu tidak lebih baik daripada apa yang dikeluarkan oleh teman-teman kita. Jangan karena nafsu kemudian maunya omongannya tidak dituruti. Ya, jangan seperti ini. Kita sedang bermusyawarah. Kita sedang bermusyawarah tujuannya untuk mendapatkan kebaikan bersama. Jadi kira-kira mana yang sesungguhnya kadang-kadang orang tahu. Ini idenya teman ini lebih cocok, lebih baik, kadang-kadang karena nafsu. Kemudian mau itu. Hanya idenya dia saja, usulannya dia saja yang harus diterima. Gitu. Jadi intinya semata-mata ini adalah bagian dari kebaikan yang akan dicapai. Ya, ini adalah bagian dari saling bisa menerima, melunakkan hati kita masing-masing, merendahkan ego kita untuk mendapatkan sesuatu hasil yang cemerlang, yang gemilang, yaitu yang baik untuk
semuanya. Kemudian diketahui bahwasanya ketika musyawarah ini, Salman Al-Farisi menyampaikan usulannya untuk membuat parit, yang mana hal itu diambil dari strategi yang ada di daerah Persia, daerah dia, asal dia. Maka di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Jadi apapun gitu, boleh kita ambil jika bermanfaat untuk Islam ini, sekalipun dari orang kafir. Dan sekalipun itu asalnya dari orang kafir, jika tidak bertentangan dengan agama. Jadi boleh kita mengambil hal-hal yang datang dari orang kafir, apakah itu kebiasaan, strategi perangnya, ataupun apalah yang tidak menyangkut dengan masalah akidah, ya, tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh kita ambil. Ya, misalnya berpakaian, orang pakai celana ini kan bukan seperti celana, contohnya celana ini kan bukan dari orang Islam. Ya, kalau dari Islam itu muncul di Mekah, dibawa oleh Nabi SAW sampai ke Madinah. Pakaiannya kan bukan celononan kayak gini tuh. Ya tidak begitu seperti itu. Dan memang Islam tidak menetapkan pakaian Islam itu dengan model begini, tidak. Ya, pakaian Islam itu modelnya begini, celonanya cutbray, itu enggak ada begitu. Ya, kemudian kerahnya itu harus koko gitu, enggak ada begitu. Panjangnya itu harus menutupi bokong gitu yang laki-laki. Enggak ada begitu. Ada istilahnya pakaian Pakistan, itu kan pakaian Pakistan gitu. Kita pakai ini model pakaian Pakistan. Ada yang sininya model begini, model Libya gitu. Nah, kadang-kadang sebagian kita itu kalau yang orang pakai batik itu dikatakan enggak Islami pakaiannya. Loh, yo piye. Ada pakaian kopiah hitam, kopiah ini wah. Ini enggak nyunah gitu. Enggak nyunah gitu. Padahal menurut Al-Albani yang nyunah itu adalah pakaian setempat gitu. Pakaian yang orang-orang itu daerah itu pakai apa itu yang nyunah, sarung kan misalnya orang di sini. Mestinya itu yang nyunah, yang sesuai gitu. Karena pakaian yang menunjukkan syuhro, masyhur kemasyhuran itu malah dilarang. Pakaian syuhro itu dilarang. Orang umumnya pakai begini, ente pakai beda sendiri yang menjadi pusat perhatian orang, itu justru tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh. Ya boleh berbeda kalau memang aturannya begitu gitu. Misalnya sebagai laki-laki diperintahkan kepada kita untuk mengangkat kain kita di atas kedua mata kaki. Ya, banyak hadis-hadis yang sudah kita ketahui. Di antaranya Rasulullah SAW pernah memegang betisnya Mu'ad bin Jabal dan mengatakan hadza makanul izar, di sinilah batas kain itu. Fa in aba fa asfala, jika kamu enggan maka turunkan sedikit, jika kau enggan maka tidak ada hak bagi kain melewati kedua mata kaki. Tapi mengatakan ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar, apa saja dari kain yang melebihi kedua mata kaki maka tempatnya di neraka. Masuk akal enggak sih? Jadi ingat saya. Masuk akal enggak sih? Cari ini abang. Ya, Nabi yang mengatakan begitu, enggak masuk akal pun akan kita terima gitu, sebagai kebenaran. Jadi kemudian kita harus mengangkat kain kita, sekalipun semua sak kampung enggak ngangkat, ya biarin aja. Itu jadi perhatian, ya. Karena kita ingin melaksanakan sunnah. Cuma ya supaya enggak betul-betul menjadi bahan perhatian, gitu, bahan fokus perhatian, ya diuduno saiki. Oh, kok terus setengah wentising. Ya sekiranya enggak menutupi mata kaki itu sudah benar gitu. Ben enggak terlalu menjadi bahan perhatian. Engko dikirone kurang variasi uripe, padahal variasi mestine yo. Mestine variasi yo. Celana sakmono variasi gitu. Ini adalah pakaian-pakaian syuhro, pakaian-pakaian tadi yang bikin orang terkenal gitu. Untuk supaya viral gitu. Tapi kalau memang terkenalnya karena mengikuti sunnah, no problem. Ya. So what? Tidak.
Ya gak masalah gitu. Ya. Jadi Salman Al-Farisi mengusulkan itu karena itu dia dapatkan dari orang-orang Persia. Kita tahu orang-orang Persia itu bukan orang Islam. Ya, orang-orang Persia itu agamanya agama Majusi. Ya, Zoroaster ya. Ya, menyembah api. Ya, menyembah api. Nah, menyembah apinya itu jangan diambil. Kemudian bikin api unggun muter-muter. Ya, jangan begitu. Nanti tasabur dengan orang kafir. Tapi kalau parit ini nggak ada halangan, nggak ada larangan, artinya nggak bertentangan dengan agama. Dan secara umum boleh kita mengambil apa saja dari orang kafir selagi tidak bertentangan dengan agama, termasuk strategi perang seperti ini. Kita pakai pedangnya orang kafir. Setiap daerah kan punya ciri khas senjata masing-masing. Ya, di kita ini mungkin Jawa keris, kemudian ada yang tombak. Tombak itu berbeda-beda, sebagaimana keris itu juga berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Ya, lekuannya atau apa, itu motifnya beda. Atau apalagi jenisnya, panah. Gitu. Kalau di Aceh rencong, ada di Badik, di orang-orang mana ini Sulawesi, Bugis, ya, senjatanya Badik. Kalau di Aceh Madura, ya, celurit. Gitu. Jadi boleh kita memakai itu. Bahkan pinjam dengan mereka boleh. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan termasuk alat-alat yang dipakai untuk menggali ini juga dipinjam dari orang Yahudi Medina. Alat-alat sebagian dipinjam oleh mereka. Jadi boleh senjatanya kita pakai. Gitu. Pakaiannya mungkin apa? Tameng, besi, helm, gitu. Motif-motif yang dibuat orang kafir, gak masalah. Bukan hal yang terlarang. Strateginya, gitu. Apapun, tidak. Bahkan meminta tolong kepada mereka jika tidak merusak agama dan ketergantungan kepada musuh itu, maka boleh. Ya, boleh. Jadi kata Salman Al-Farisi, kami dulu menghalau musuh-musuh kami dengan membuat parit di sekitar daerah-daerah kami untuk mengalus. Nah, maka dengan ini boleh ya, dengan syarat ya tidak, seorang muslim boleh menerima apa saja dari orang kafir, strategi dan sebagainya, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama atau syariat agama. Kemudian dalam kerja bakti, ada kerja bakti itu. Kerja apa namanya ini? Bersama Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat Nabi, maka di sini wajib bagi pelajaran Nabi SAW ikut terlibat langsung, yang mengangkat pasir, memindahkan pasir, memecah batu dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah pelajaran bagi kita sekalian, khususnya para pemimpin, ya, para juragan, para dai gitu, agar juga terlibat di dalam masyarakat ketika melakukan amal-amal jama'i dalam kebaikan. Hendaknya terlibat. Jangan hanya pintar ngomong tapi nggak pintar ngelakoni. Jadi dalam agama kita tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna bil ma'rufi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kalian membaca Al-Qur'an? Afala ta'qilun? Apakah kamu enggak mikir? Ya, apakah kamu enggak mikir? Jadi ini sebuah pelajaran khususnya untuk para dai, pemimpin umat, penyeru dalam agama, agar memberikan keteladanan. Ya, akan memberikan keteladanan dengan ikut terlibat langsung dalam pekerjaan, bukan hanya pintar ngomong saja. Ya, bukan hanya pintar ngomong saja. Ketika butuh dana, ya bukan hanya ngajak-ajak orang untuk nyumbang saja, dia harus nyumbang juga.
Ya, ketika benar-benar apa membangun bangunan, aula gitu, yus kerja bakti bareng gitu. Orang kok sekedar ngomong, tapi juga angkat genteng, angkat ini dan sebagainya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika penggalian parit. Jadi wajib bagi para dai untuk mengajak pada kebaikan, menjadi orang pertama yang melakukan atau mengamalkan apalagi dia punya pengaruh besar dengan terlibat langsung, maka itu akan lebih bisa maksimal dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Orang akan suka kalaupun dia nggak, misalnya ketika dia terlibat dengan suka Pak Sultan yang angkat-angkat masa aku mendengar. Jadi orang banyak terlibat. Selain itu juga mungkin juga panganannya juga akan bertambah banyak. Itu sumbangan ini gak iso ngene sumbangan. Makanan terus. Jadi apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pasti memberikan faedah yang besar bagi kehidupan kita bermasyarakat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengingat kembali yang sebelum dahulu itu. Ketika orang-orang Mekah ramai, hampir terjadi perang antar kabilah, sampai ada yang kemudian menumpahkan darah di mangkok, bersumpah untuk berperang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan kemuliaan bisa meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masih ingat? Ya, ketika terjadi banjir besar yang melanda Mekah, kita tahu Mekah itu tempatnya kayak mangkok begitu, posisi Ka'bah itu. Sekitarnya itu adalah gunung yang waktu itu belum ada masjid seperti sekarang yang bisa menghalau air. Maka ketika air hujan turun itu maka akan tertumpah di sana semua, ngumpul di Ka'bah. Dan itu menghancurkan dinding-dinding Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang pada waktu itu Ka'bah belum ada perekatnya, hanya batu-batu yang ditata. Belum ada semennya atau tanah yang bisa merekatkan. Sampai kemudian rusak bangunan Ka'bah itu. Ya, kemudian setelah itu orang-orang kafir ini berusaha untuk merenovasi. Dan mereka bersepakat untuk mengambil harta yang baik untuk merenovasi ini. Tidak menerima harta dari harta riba, hasil zina, dan juga harta yang dari pekerjaan mendolimi orang lain dan sebagainya. Ini harta haram. Kemudian mereka ketika mau merobohkan Ka'bah takut juga kualat. Nah, mau marah, gimana ini caranya, bingung. Maka kemudian datanglah Al-Walid bin Mughirah Al-Mahzumi, orang tua yang dituakan, termasuk orang kaya yang disegani, termasuk tokoh Quraisy, bapaknya Khalid bin Walid. Dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apa niat kalian ini untuk? Apakah kalian berniat menghancurkan Ka'bah atau membangun Ka'bah? Ya membangun Ka'bah adik. Ya kalau gitu ayo. Allah tidak akan murka kepada orang-orang yang akan berbuat baik kepada rumahnya. Tapi ya tetap orang Mekah itu gak berani. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah ini mengawali dengan mencangkuli, mengapai gitu, sambil disaksikan orang-orang Mekah. Tunggu sampai bengi ono kedadian menimpa kepada Al-Walid iki berarti Allah murka. Berarti awak dhewe besok itu harus mengembalikan batu pada tempatnya. Tapi kalau kok aman-aman saja, berarti Allah meridhoinya. Ternyata sampai pagi Khalid gak ngapa-ngapain, gak kena popo. Sehat walafiat sehat bugar. Terus datang dengan membawa kapaknya meneruskan pekerjaannya. Baru orang-orang kemudian bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ceritanya itu kok kuno mau biasa. Nanti mau nyambung itu kok dia usah. Musyawarah. Nah,
Kemudian sampai pada saat akhir peletakan Hajar Aswad pada tempatnya. Semua kabilah menginginkan, ya, dia yang akan mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya. Semua pingin. Sehingga karena semua pingin, ya otomatis akan berantem. Ya, semua menginginkan mendapatkan kemuliaan itu. Kepala-kepala sukunya itu. Hampir tadi terjadi pertumpahan darah. Itu berlalu sampai beberapa hari. Sampai kemudian Allah ilhamkan kepada saudaranya Walid ini. Siapa namanya itu? Al-Mughirah. Sesuai ini. Orang tua yang sudah tua dituakan waktu itu dia mengatakan, wis gak usah rame-rame gitu, kita bersaudara. Sampaikan gini aja. Bagaimana kalau kita serahkan keputusan siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya itu pada orang yang pertama masuk masjid setelah ini. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW ternyata yang masuk masjid. Maka mereka semua senang. Hada Muhammad radina, hada al-amin dan seterusnya. Mereka semua saling mengatakan, kami ridho, kami senang. Ini orangnya Muhammad, ini orang terpercaya. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Gitu ya. Padahal Nabi Muhammad waktu itu masih muda. Usia 35 tahun, bernikah dengan Khadijah, usia 25. Belum punya apa-apa. Ketokohannya belum muncul. Tapi orang mengenalnya dia sebagai orang yang berbeda dari yang lainnya. Dari sisi akhlak dan kemuliaannya. Mereka tahu kenapa? Karena Rasulullah SAW bergaul dengan masyarakat. Itu intinya. Karena Rasulullah SAW bergaul dengan masyarakat. Bukan menyendiri. Ya, mengisolasi diri. Nih Bang Nok Jopo kok diomongi wong kurang variasi dan sebagainya. Itu sama masjid gitu. Apa no dindi kok diomongi wong kayak heran aku sampai pengen takut-takut aku kena opo lha apa takutno barang. Gitu. Gak digawe takut barang gitu. Ya sudah tuanya begitu. Jadi karena bergaul dengan masyarakat, pokoknya kerja bakti, Rasulullah kan kerja bakti gitu kan. Ketika bangun Ka'bah, sampai Rasulullah SAW terjatuh kan mengangkat batu dengan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib sampai ketep-ketep pingsan gitu. Rasulullah SAW ikut bersama-sama. Ketika perang Rasul bersama-sama ikut menyiapkan panah. Jadi sejak kecil Rasulullah SAW terlibat bergaul dengan masyarakat. Oleh orang tuanya juga tidak disalahkan susu jodolan kono ndak ono rusak omongane gak kena kabeh ngono. Enggak ada begitu. Tetep monggo semua anak itu belajar bergaul di masyarakat kasih arahan-arahan. Ini iki omongan elek kok dituruti ngene. Tetep lah. Sehingga orang itu kenal dengan Rasulullah SAW, ya tentang sosoknya yang menarik itu dari sifat-sifat kemuliaan yang dimilikinya itu. Dan itu adalah bentuk persiapan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan menjadikan nabinya itu bukan nabi yang kuper, kurang pergaulan. Nabinya sejak kecil terlibat langsung dengan masyarakat, berbuat bekerja sebagaimana dilakukan oleh masyarakat, tapi punya nilai-nilai kebaikan. Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, apakah tidak menentang kebiasaan jahiliyah? Menentang. Rasulullah SAW tidak suka minum khamr, Rasulullah tidak pernah suka berjudi. Dan Rasulullah SAW mengatakan ini perbuatan tidak baik. Sampai pegel terus kemudian diilhamkan untuk bertahanus di gua Hira. Rasulullah SAW mengatakan ini nyembah patung enggak benar gitu. Maka Rasulullah SAW itu selamat dari penyembahan patung. Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, Rasulullah SAW selamat dari berjudi. Dari bahkan mendengar nyanyian-nyanyian Allah tidurkan Rasulullah SAW ketika bersama teman-temannya di tempat pengembalaan kambing terdengar kayaknya ada rame-rame di Mekah, lalu dia titipkan kambing-kambingnya kepada temannya. Saya ingin lihat ke sana sebagai anak muda, ingin ngerti keramaian. Allah tidurkan. Jadi di tengah-tengah perbedaan antara Rasulullah SAW dengan masyarakatnya, ya, antara seruan Rasulullah sebelum menjadi nabi terhadap perbuatan masyarakat yang tidak benar, tidak menjadikan kemudian beliau mengisolasi diri, menyendiri, tidak bergaul dengan masyarakat. Beliau tetap bergaul dengan masyarakat. Sehingga apa? Beliau dikenal dengan
orang yang baik, orang yang amin. Ketika mereka mendapati Rasulullah SAW adalah orang yang pertama masuk masjid yang mereka sepakati itu yang akan menjadi hakim gitu. Maka mereka langsung setuju. Padahal Rasulullah SAW bukan siapa-siapa waktu itu. Gitu. Nah, yang begitu saja ketika mendakwakan agama ini ditentang. Orang Arab tidak mencacat Rasulullah SAW dari sisi akhlak dan perilakunya, adab sopan santunnya. Yang mereka cela adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengajak umat ini hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mereka mengatakan Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila, Muhammad memecah belah agama. Karena satu seruannya itu saja. Tapi di sisi yang lain, orang masih percaya Muhammad. Sehingga perkataan-perkataan mereka ditolak oleh masyarakat yang lainnya, oleh orang lain. Oh, Muhammad gak gila. Sekalipun mereka tidak mampu, tidak mengikuti seruan Nabi SAW untuk beriman kepada Allah, tapi mereka masih percaya kepada Nabi SAW. Bahkan lebih percaya kepada Nabi untuk dititipi barangnya daripada barang itu ada di rumah. Ditunggoni anak dan istrinya. Lebih percaya kepada Nabi, maka dititipkan kepada Nabi. Nah, ini kalau tidak bergaul dengan masyarakat dan menunjukkan nilai-nilai akhlak yang baik, maka orang yang seperti ini tidak dikenal. Dan ini enggak layak bagi seorang dai. Ya, ini enggak layak bagi seorang. Bagaimana dakwanya akan diterima kalau orang enggak kenal dia? Ya, orang enggak kenal sosoknya, apalagi akhlaknya. Jadi Allah sudah mempersiapkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kemudian kita mendapatkan pelajaran. Yang seperti itu saja ditentang. Gitu. Ada pertentangan, tidak semua menerima. Nah, apalagi model dai-dai yang kuper-kuper itu. Ya isone nek kluruk nang kalangan dhewe wae. Itu isone kluruk nang syirik bid'ah nang kalangan dhewe gitu. Gak wani ngomong coba. Karena tidak punya modal kejujuran yang orang menghargainya. Ya. Karena tidak kenal dengan masyarakatnya. Ya. Gak kenal bahkan dengan keluarganya. Ini adalah sebuah pelajaran yang bagus dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bergaul dengan umat ini, termasuk sama kaum muslimin yang membuat parit seperti ini. Jangan sampai kemudian kesalahan itu tertimpa pada dirinya karena dia hanya pandai ngomongkan, tapi tidak kasih contoh. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala model seperti ini ya, karena kita ini orang yang banyak ngomongi wong gitu. Ya kadang-kadang kita itu ya wedi nangis sampai gak ngaji ku piye gitu. Mani-mani ngaji aku kok sawangane kok kadang-kadang kok isih membahas tahajud, kok kadang-kadang kok isih aras-arasan tahajud gitu. Piye mana gitu. Apa ditinggal kok piye gitu. Nah itulah serba salah gitu. Kadang dikenal sebagai dai kan gitu. Ya, kan ini seperti di Al-Muhsin itu kan kita mengkaji tentang masalah sholat malam. Dan kadang-kadang malam-malam tangi yo abot gitu. Ya Allah gitu. Terus piye dengan ayat ini gitu loh. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Apakah kamu memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik? Contoh di sholat tahajud. Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupakan dirimu sendiri gak ngelakoni. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membacakan kitab. Afala taqilun, mbok mikir gitu. Ya, afala taqilun, apakah kamu gak berakal, gak mikir. Bahasane Cak Lontong, mbok mikir. Pikir. Ya kadang-kadang kita sedih dengan ayat ini. Tapi ya bagaimana lagi, inilah nasihat untuk kita sendiri dan juga untuk antum sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kembali, nasihat kembali ya, untuk saya khususnya pada antum sekalian. Justru kalau nggak ngaji ku ya terus sak liyane ku terus piye mlaku ora gitu. Mengawak dhewe iki untuk pengganti gitu. Kok diganti Pak Diali saja ya gak percaya.
nek gak ngaji terus awak dhewe ya ora maca-maca kaya ngene, gak dielingno dhewe gitu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga antum sekalian ya. Ampuni dosa-dosa kita sekalian dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, menolong kita untuk bisa melakukan apa yang sudah kita ketahui ya. Hanya kita berdoa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kita ini ya Allah agar apa selalu bisa ingat kepadamu. Ini awak dhewe tahu ngomong ini ya gitu ben bisa melakukannya, mensyukuri nikmatmu gitu. Dengan lebih giat untuk kajian, taklim gitu, menyampaikan, termasuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diketahui, diamalkan dan juga apa? Memperbagus ibadah kepadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.